Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuki materi tentang ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu artinya kesertaan Allah. Jadi kesertaan Allah itu intinya adalah, inti keimanan adalah iman kepada yang gaib gitu. Ketika menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah 1-5, ciri pertama dan terakhir berkaitan erat dengan masalah gaib. Keseluruhan rukun iman yang keenam pun intinya adalah beriman kepada yang gaib, seperti itu. Rukun iman itu beriman kepada Allah adalah perkara yang gaib, termasuk dalam masalah gaib juga adalah keyakinan bahwa Allah menyertai seluruh makhluknya, khususnya manusia. Yang pertama, ma'iyatullah secara umum, al-amma itu ma'iyatullah secara umum artinya, atau disebutkan juga kesertaan Allah secara mutlak, yaitu mukmin ya, ataupun kafir. Semuanya itu dibagi dua ya, mukmin maupun kafir itu secara umum. Artinya semuanya ada di dalam pantauan Allah. Itu dalam surat 57 ayat 4. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian. Bahkan sesungguhnya Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita sendiri. Itu ada dalam surat 50 ayat 16. Jadi tapi respon kita selaku manusia itu berbeda-beda. Meskipun kesertaan Allah seperti itu bersifat mutlak, ada tanpa terbantahkan, tetapi orang mukmin dan orang kafir memiliki respon yang berbeda. Contoh ya, kalau di suatu ruang kerja kita dipasang CCTV, maka akan berbeda orang yang menyadari adanya CCTV dengan yang tidak menyadarinya. Yang menyadari akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak sadar akan seenaknya sendiri gitu. Jadi masalahnya adalah kesadaran. CCTV tetap ada, tapi ada orang yang tidak menyadari keberadaannya, yang akan mengawasinya segala tindak tanduknya, seperti itu. Yang berikutnya adalah muraqabatullah. Jadi orang mukmin itu dia akan merasakan pengawasan Allah, menyadari akan pengawasan Allah yang nyata ataupun yang tersembunyi, baik lahir ataupun batin, lintasan hati pun, kedipan mata yang menyeleweng gitu ya, dalam surat 40 ayat 19. Semuanya diketahui oleh Allah. Seperti itu. Semuanya diketahui oleh Allah. Sistem pengawasan Allah itu sangat canggih. Ada dalam surat 50 ayat 16-18. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengetahui bisikan hati, Allah lebih dekat. Allah itu lebih dekat gitu ya daripada urat leher gitu. Allah menempatkan dua malaikatnya di kanan dan di kiri manusia mencatat segala amalnya. Jadi tidak ada yang luput, tidak ada yang sama sekali yang luput dari pengawasan Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 29, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Ada juga dalam surat 20 ayat 7, Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Ayat-ayat seperti ini jumlahnya sangat banyak gitu. Ayat yang berat seperti itu ya. Ketika turun surat Al-Baqarah 284, bahwa Allah akan menghisab baik yang dinyatakan maupun yang disembunyikan. Para sahabat merasa berat sekali gitu, dan mereka datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah gitu ya, dan beliau menghadap Rasulullah dan bersedeku di atas lutut seraya berkata, wahai Rasul, kami telah dibebani amal-amal yang memberatkan kami, itu sholat, puasa, jihad, dan sedekah serta zakat, sedangkan telah turun kepadamu ayat ini dan kami tidak kuat menyangganya. Seperti itu. Maka Rasulullah bersabda gitu ya, bahwasanya pujian dan penghapusan, apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan dua ahli kitab sebelum kalian? Kami dengar dan menyalahinya, akan tetapi katakanlah kami dengar dan kami taat gitu. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan Engkaulah tempat kami kembali. Ucapan mereka ini kemudian diabadikan oleh Allah
dalam ayatnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285, sebagaimana pujian dari Allah, dan hukum ayat 284 dihapus oleh ayat 286. Berikutnya adalah ihsanullah, itu kebaikan Allah. Jadi seorang mukmin juga menyadari akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya dengan memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya gitu. Nikmat itu berupa nikmat lahir maupun nikmat batin. Wajar kalau pun membalasnya dengan berbuat baik pula gitu. Jadi ada 31 kali Allah bertanya pada kita dalam surah Ar-Rahman gitu ya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maka kalangan jin menjawab, ya Allah, tidak ada sesuatu pun dari nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan, bagimu segala puji. Seperti itu. Ibnu Abbas menjawab, tidak ada sesuatu pun ya Rob. Jadi yang kedua adalah terkait dengan kufur nikmat ya. Orang kafir itu mengingkari nikmat. Jadi bagaimana sikap orang kafir? Mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, merasa bahwa apa yang dimiliki itu didapatkan atas jerih payah mereka sendiri, murni karena ilmu yang mereka miliki, tidak ada andil Allah, padahal ilmu itu adalah mereka pun dari Allah. Seperti itu. Mereka mengetahui nikmat Allah tetapi mengingkarinya. Contoh umat yang ingkar terhadap nikmat Allah itu kemudian diganti dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Yang berikutnya adalah, jadi al-ghaflah itu artinya lalai gitu. Jadi orang kafir itu juga lalai terhadap peringatan Allah. Makin diberi nikmat bukan tambah ingat tapi malah tambah lalai, bahkan tambah jauh dari Allah. Lalai malah dibuka berbagai pintu kesenangan tapi akan disiksa dengan tiba-tiba. Hati, mata, telinga tidak berfungsi seperti binatang tidak berfungsi gitu, seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi gitu. Mereka baru menyadari nanti setelah mati, seperti yang dikatakan oleh Amir Mukmin Ali bin Abi Thalib gitu ya. Manusia itu tidur, ketika mati baru sadar. Kalau sikap orang kafir itu ingkar terhadap nikmat dan lalai, inilah yang menyebabkan mereka bermaksiat kepada Allah. Kita tidak boleh terpesona dengan gaya hidup mereka yang serba bebas, karena semua itu hanya bersifat sementara. Terus berikutnya adalah ta'atullah, al-iman. Jadi orang yang beriman menyadari akan pengawasan Allah dan kebaikan Allah sehingga mereka taat kepada Allah. Ketaatan itu diwujudkan dengan cara meningkatkan keimanan kepada Allah, beramal soleh. Gitu, nikmat yang banyak itu dalam surah Al-Kautsar gitu ya. Amal soleh, iman, amal soleh, seperti itu. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan ciri-ciri kesempurnaan iman adalah apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat, mendapatkan sebagian rezekinya, menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Seperti itu. Berikutnya gitu ya, setelah seorang mukmin itu merasa diawasi oleh Allah dan ihsan kepada Allah gitu ya, dia maka akan taat. Yang pertama adalah dengan melakukan kebaikan, yang kedua adalah amal soleh. Jadi amal soleh yang pertama adalah dia akan beriman, yang kedua adalah dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah semua amal yang diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Perkataan yang baik dan perbuatan yang soleh akan naik kepada Allah gitu. Dalam surat 35 ayat 10 itu ya. Rasulullah SAW menyuruh kita agar bertakwa kepada Allah meskipun dengan separuh biji kurma atau dengan perkataan yang baik. Jadi jikalau kedua itu termasuk amal soleh adalah menegakkan agama Allah gitu, itu termasuk amal soleh. Nah yang berikutnya adalah jika dia sudah taat dengan buktinya adalah melakukan iman dan amal soleh, maka dia akan
Mayatullah al-khosos. Jadi kalau kita sudah menunaikan iman dan amal soleh, berarti kita itu sudah jadi kalau kita sudah menunaikan keimanan dan amal soleh, berarti kita itu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kesertaan Allah secara khusus atau bersyarat ya. Ibarat pengawal, kita mendapatkan pengawasan khusus. Contoh ya, pasukan pengaman presiden, misalnya bodyguard, centeng, dan artinya dalam surat juga ada dalam surat 16 ayat 128, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Pengawasan khusus ya, akan mendapatkan pengawasan khusus dari Allah seperti itu. Seperti Rasulullah juga ya, saat beliau di Gua Sur, dia akan mendapat pengawasan khusus dari Allah. Oleh karena itu, setelah mendapatkan pengawasan khusus dari Allah, maka dia akan mendapatkan dukungan Allah ya. Ta'bidullah, kesertaan Allah terrealisasi dalam bentuk dukungan Allah. Surat 8 ayat 9, dukungan Allah pada pasukan Badar dengan mengirim 100 malaikat gitu ya, yang datang secara perunduyun gitu. Ini menandakan bahwa kaum muslimin saat itu memenuhi syarat mendapatkan kesertaan Allah secara khusus. Seperti itu. Banyak lagi gitu yang lainnya kan, dengan angin yang memperak-perandakan kemah orang kafir dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan perlindungan Allah atau payung robani gitu, dalam surat 33 ayat 10. Serangan musuh dari berbagai arah, dari atas ataupun bawah, sehingga membuat sesak dada. Tetapi tentara Allah siap membackup kita itu. Misalnya pada perang Azab, termasuk perang yang terdahsyat. Tapi setelah orang-orang kacar-kacir dan angin menyerang gitu ya, angin topan menyerang, pulang dengan tangan hampa. Mereka tidak punya daya. Maka Rasulullah bersabda, sekarang kita yang menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Seperti itu. Artinya setelah itu maka Allah sudah menyatakan bahwa tentara Allah pasti menang. Tentara Allah pasti menang. Tentara Muslim pada zaman Abu Bakar gitu ya, telah datang pada kalian satu kaum yang tak mungkin dapat kalian kalahkan. Jadi rahasia kekalahan musuh itu ketika berada di Takiyah gitu.